Aksi tarik-menarik mewarnai razia pembatasan mobilitas masyarakat di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur, Senin malam. Ya, petugas juga lakukan tes swab massal terhadap puluhan pedagang. Aksi protes dilontarkan seorang pedagang kaki lima di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur, Senin malam. Kamu dagang? Mana KTP mana? Bahkan pedagang tersebut tak terima saat petugas berupaya mengamankan kabel penerangan yang digunakan mereka untuk berdagang. Meski sempat diwarnai aksi protes, namun para pedagang hanya bisa pasrah saat petugas mengamankan kabel penerangan. Selain itu, sejumlah pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di kawasan ini langsung dilakukan swab test oleh petugas. Itu kami, para pedagang-pedagang yang ada sepanjang jalur BKT ini, kami himbau untuk sudah tutup pada pukul 21. Kemudian juga pada masyarakat yang masih tidak memakai masker, kami juga memberikan himbauan. Sekaligus ada beberapa dari masyarakat yang tidak memiliki atau tidak menggunakan masker, kami laksanakan swab. Untuk itu juga mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat juga bahwa penyebaran COVID di wilayah kita masih cukup tinggi, sehingga kita perlu melaksanakan kegiatan dengan cara memakai masker, kemudian kita akan menjaga jarak. Untuk itu kerumunan yang ada di sekitar Jakarta Timur ataupun di BKT ini kami himbau untuk membubarkan diri. Seperti diketahui, kawasan Kanal Banjir Timur menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam 10 titik lokasi yang dibatasi mobilitas masyarakat mulai pukul 9 malam. Rencananya pembatasan tersebut akan berlangsung hingga pukul 4 pagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tempat hiburan berkedok kafe di wilayah Cengkareng terjaring razia PPKM yang digelar Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selain tempat hiburan, tempat makan yang berkerumun dan melewati jam 9 malam dibubarkan. Kafe Warume yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini digerebek dalam razia PPKM yang digelar Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selain masih beroperasi di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan para pengunjung ini tak mengenakan masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh petugas, tempat hiburan berkedok kafe ini langsung ditutup dan dibubarkan. Selain tempat hiburan malam, polisi juga membubarkan kerumunan yang berada di tempat makan yang masih menyediakan makan di tempat. Ada satu tempat di wilayah Cengkareng ya, Cengkareng, Jakarta Barat itu yang masih buka. Kita temukan mereka masih melakukan aktivitas, kemudian kita lakukan himbauan untuk segera tutup. Karena memang sudah waktunya menurut edaran dari Menteri Pariwisata jam 21.00 mereka sudah tutup. Gitu. Melonjaknya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta membuat pemerintah dan pihak kepolisian harus ekstra ketat dalam memberikan penyuluhan dan penindakan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang masih longgar dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah masa pandemi ini. Razia PPKM dan protokol kesehatan ini akan terus digelar hingga masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta usai. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas membubarkan warga yang berkerumun di atas jam pemberlakuan PPKM Mikro di kawasan Jakarta Selatan. Petugas juga akan terus menindak tempat-tempat yang melanggar dan menimbulkan kerumunan. Tempat usaha yang masih nekat melayani pengunjung di atas batas waktu yang ditentukan dibubarkan oleh petugas dari Ditsamapta Polda Metro Jaya Senin malam. Seperti yang nampak di Jalan Melawai Kebayoran Baru dan Simpruk Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Satu persatu para pengunjung warung makan yang masih berkerumun diminta untuk segera membubarkan diri. Para pedagang yang masih melayani makan di tempat diminta agar hanya melayani untuk dibawa pulang atau take away. Salah satu pedagang mengatakan dirinya mendukung aturan pemerintah tentang PPKM skala mikro dan hanya melayani pembeli untuk dibawa pulang dan tidak makan di tempat. Jadi kita nggak ada yang namanya orang duduk di sini.
Kita nggak gelar apa-apa di sini, Pak. Tapi dengan program ini Abang mendukung? Kita mendukung. Prokes ini kita dukung. Cuma ya mohon maaf, kita memang dagang di sini kita mulai dari jam 6. Orang itu paling ramenya jam 10, Pak. Jam 10 ke atas baru rame. Itu pun kita kadang take away di sini, Pak. Dan tidak pernah. Kasubdit Gasum Ditsamapta Polda Metro Jaya AKBP Burhanuddin mengatakan kegiatan ini dilakukan serempak di 10 titik wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Sasarannya adalah tempat-tempat yang menjadi kerumunan seperti warung kaki lima pinggir jalan. Sasarannya ya kerumunan masyarakat yang sedang berbelanja atau sedang nongkrong-nongkrong seperti di tempat ini yang tadi kita lihat ya banyak yang belanja atau sambil makan berkerumun agak lama, ya kita himbau supaya mereka segera membubarkan diri, tidak lama berkerumun. Rencananya pengetatan dalam penegakan protokol kesehatan di ibu kota akan terus dilakukan hingga penyebaran COVID-19 di masyarakat turun. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Massa dan petugas nyaris ricuh di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Warga Madura menuntut penyekatan di tes swab antigen di Jembatan Suramadu dihentikan karena mempengaruhi perekonomian mereka. Ratusan warga Madura berunjuk rasa di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pos penyekatan di Bangkalan maupun Surabaya dibongkar dan menolak adanya tes swab antigen di Jembatan Suramadu. Petugas memperketat penjagaan dengan menambah jumlah personil. Warga ini melanjutkan protes mereka ke Balai Kota Surabaya. Bapak kepolisian, tolong juga jangan atur. Ayo mundur. Ketegangan antara massa dari Madura dan petugas terjadi di gerbang Balai Kota Surabaya karena diadang petugas. Mereka sampai mengancam akan menggeruduk Balai Kota jika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak bertemu massa. 5 menit ya dari sekarang, kalau Wali Kota Surabaya tidak keluar dari kantornya, saya akan perserahkan ke masa aksi. Setelah perwakilan masuk, nanti Pak Wali Kota akan keluar bersama-sama. Tidak mau, Pak, tidak mau. Hanya 10 perwakilan yang diizinkan masuk, tetapi hal itu ditolak massa. Kami minta tolong juga. Massa tetap menuntut Wali Kota Surabaya menemui mereka di lokasi aksi, bukan di ruang tertutup. Massa menuntut penyekatan di Jembatan Suramadu diakhiri karena mempengaruhi perekonomian mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menegaskan penyekatan di Suramadu tetap akan dilakukan hingga lonjakan kasus COVID-19 bisa tertangani. Kapolda juga mengimbau masyarakat mengurus surat izin keluar masuk atau SKM agar bisa melintas di Suramadu. Antara lain penanggulangan COVID yang kita ketahui sendiri sekarang masih berkembang, khususnya di wilayah Bangkalan dan juga Surabaya. Itu menjadi 5 daerah yang menjadi atensi kami dari Forkompinda, baik saya, Pangdam, Pak Sekda. Kemudian penyekatan ini akan dilaksanakan sampai dengan COVID di Bangkalan itu bisa menurun. Mau dilaksanakan dalam rangka penanggulangan COVID. Ayo masyarakat sama-sama kita bekerja, karena kalau hanya kami aparat saja pemerintah, kalau tidak didukung pengertian dari masyarakat, maka COVID tidak akan berakhir. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi memperlakukan pembatasan mobilitas pengguna jalan di 10 ruas jalan di ibu kota. Nantinya ke-10 ruas jalan ini akan ditutup mulai dari pukul 9 malam hingga 4 pagi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi memperlakukan pembatasan mobilitas pengguna jalan di 10 ruas jalan di ibu kota mulai Senin malam. Ke-10 titik yang ditutup merupakan kawasan yang sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan, seperti kerumunan.
Penyekatan mobilitas pengguna jalan ini dilakukan secara total dengan menutup akses jalan mulai pukul 21 malam hingga 4 pagi. Di kawasan Jakarta Selatan, titik yang ditutup ialah kawasan Mahakam dan Bulungan, Kemang Gunawarman, Jalan Suryo, Senopati dan SCBD. Di kawasan Jakarta Pusat, yakni Jalan Sabang, Jalan Cikini, Jalan Asia Afrika. Kawasan Jakarta Timur, itu Banjir Kanal Timur, kawasan Jakarta Barat, Kota Tua, dan kawasan Jakarta Utara, yakni Jalan Boulevard Kelapa Gading dan kawasan Pantai Indah Kapuk. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo mengatakan tidak menutup kemungkinan akan menambah titik dalam pembatasan mobilitas pengguna jalan di DKI Jakarta. Sifatnya situasional, kita belum tahu sampai kapan. Tetapi yang pertama situasional dari sisi waktunya, ya artinya sampai berapa hari kita laksanakan kita lihat perkembangannya. Kalau misalnya Jalan Sabang ini ternyata dalam seminggu ini sudah membaik, tentu tidak perlu sampai berminggu-minggu. Nah, yang kedua situasional dari sisi lokasinya, bisa saja setelah di sini baik kita pindah ke tempat lain mana nih? Nanti kita lihat evaluasi, misalnya di kawasan-kawasan tertentu masih banyak pelanggaran prokesnya, masih banyak orang berkerumun, ya di situ kita tempatkan, kita gunakan CB seperti ini. Gitu. Oke, berarti penerapan aturannya sesuai tergantung dari lokasi tersebut. Tergantung dari lokasi tersebut. Seperti apa evaluasinya, betul. Oke. Namun, terdapat sejumlah pengecualian bagi warga untuk dapat melewati akses jalan ini, yakni penghuni wilayah setempat, tamu hotel di kawasan penutupan, ambulans, mobil patroli, mobil pemadam kebakaran, serta ojek online pengantar makanan ke rumah warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah ditetapkan sebagai zona merah, pemerintah Kota Semarang menutup akses jalan menuju kawasan Simpang 5 dan Kota Lama. Penutupan akan dilakukan mulai pukul 19 malam hingga 6 pagi. Setelah ditetapkan sebagai zona merah, pemerintah Kota Semarang Senin malam kembali menutup sejumlah ruas jalan. Kali ini, ruas jalan menuju kawasan Simpang 5 dan Kota Lama ditutup mulai pukul 8 malam hingga 6 pagi. Penutupan akses jalan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Semarang ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona yang semakin masif di Kota Semarang. Tercatat hingga kini sudah ada 2.000 kasus positif. Selain menutup akses jalan, tim gugus tugas juga menutup sejumlah tempat wisata, tempat hiburan malam, dan pembatasan tempat usaha kuliner di Kota Semarang. Penutupan akan dilakukan hingga penyebaran COVID-19 menurun. Tempat lain, misalnya tempat wisata, juga akan dilakukan penutupan sementara sambil menunggu perkembangan COVID-19 yang terjadi peningkatan akhir-akhir ini di Kota Semarang. Selanjutnya untuk tempat-tempat hiburan, pub, karaoke, biliar, sementara ditutup total sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Sebelum penutupan kawasan Simpang 5 dan Kota Lama, sudah ada 8 ruas jalan lain di Kota Semarang yang ditutup hingga 2 Juli mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut ledakan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah memperketat aturan PPKM Mikro. Kegiatan perkantoran di zona merah 75% bekerja dari rumah dan mal tutup jam 8 malam. Pemerintah memutuskan memperketat aturan PPKM Mikro setelah lonjakan signifikan penularan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah akan mengatur jam operasional pusat keramaian seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan di zona merah mulai 22 Juni sampai 5 Juli mendatang. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan.
bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri. Ada 11 poin dalam aturan PPKM Mikro yang diberlakukan. Kegiatan perkantoran 75% bekerja dari rumah. Uji coba sekolah tatap muka dihentikan sementara, sektor esensial tetap beroperasi. Pengunjung restoran 25% dari kapasitasnya. Mal dibuka sampai jam 8 malam. Proyek konstruksi tetap berjalan 100%. Tempat ibadah ditutup. Tempat wisata tutup. Hajatan masyarakat kapasitasnya 25%. Pertemuan rapat dan seminar ditutup. Dan pembatasan transportasi umum. Aturan tersebut berlaku 2 minggu dan akan dievaluasi kembali. Dan diharapkan dapat menurunkan tingginya jumlah infeksi COVID-19. Tim iNews melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 di Purwakarta, Jawa Barat, rumah sakit tak mampu tampung pasien. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.